مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Ramadan on Air dimanapun Anda berada, para pelajar, para santri yang sedang belajar dan mengaji di rumah, yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lain tanpa ada halangan suatu apapun. Dan marilah di bulan yang mulia ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, mari kita menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan ini dengan penuh keceriaan, penuh kebahagiaan menjalankan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran." Atau kama qala. Barang siapa yang bahagia, senang, bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Semoga dengan perasaan bahagia, ceria, apapun kondisi dan situasinya di bulan suci Ramadan ini, kita semua menyambut dengan penuh syukur, dengan penuh semangat menjalankan ibadah. Kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa Ramadan on Air dimanapun Anda berada, para siswa, para santri semua yang saya hormati, untuk mengisi bulan suci Ramadan ini kita akan bersama-sama mengkaji ilmu agama, berbagai persoalan-persoalan khususnya seputar puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dalam acara Tanya Jawab Agama bersama saya Haji Fauzin Jamil MPDI. Semoga yang kita laksanakan ini, yang kita jalankan ini mendapatkan ridho, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk pada kami melalui WhatsApp yang sudah terkirim. Di antara yang pertama dari saudara Reno. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, katanya bulan Ramadan memiliki banyak nama. Apa saja nama-nama bulan Ramadan dan apa keistimewaannya? Bagus sekali pertanyaannya dari saudara Reno. Terima kasih yang sudah berperan serta dalam acara Ramadan on Air ini. Ia bertanya tentang nama-nama Ramadan. Baik, Ramadan merupakan salah satu bulan yang istimewa. Ciri dari sesuatu yang istimewa biasanya memiliki banyak nama. Termasuk Nabi Muhammad SAW ini pribadi yang istimewa, sehingga beliau memiliki banyak nama. Demikian juga dengan bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan di bulan Ramadan, beliau mengatakan begini, "Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun." Beliau menamai pertama bulan Ramadan ini dengan sebutan syahrun azimun. Artinya bulan yang mulia, bulan yang agung. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang agung? Karena di bulan Ramadan ini ada malam, di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Rasulullah, di dalam Ramadan ini ada satu malam, di mana malam ini mulianya, kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan. Baik, malam apa ini yang disebut dengan atau kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar? Insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita jelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar. Ini nama yang pertama. Yang kedua, dalam khutbah beliau juga menyampaikan tentang nama bulan Ramadan disebut Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah.
Kenapa Ramadan disebut syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah? Karena man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kaman adda faridatan fi ma siwahu atau kama qala. Barang siapa yang melakukan perbuatan sunnah di bulan Ramadan ini seperti melaksanakan satu kewajiban di selain Ramadan. Artinya kesunahan di bulan Ramadan ini nilai pahalanya seperti menjalankan satu kewajiban di selain bulan Ramadan. Misal kita menjalankan 2 rakaat sunat di bulan Ramadan. Itu pahalanya seperti kita menjalankan 2 rakaat sholat wajib di selain Ramadan. Masya Allah, betapa berkah, penuh berkahnya bulan Ramadan. Tidak hanya ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain pun dilipat gandakan. Ini makna dari mubarak, artinya diberkahi. Berkah sendiri artinya adalah ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, bulan Ramadan ini juga disebut dengan sahrus siyam, bulan berpuasa. Artinya di bulan Ramadan ini kita siang harinya diwajibkan menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan ini, yang dimaksud adalah bulan Ramadan, maka berpuasalah. Al-amru yadullu 'alal ijab. Perintah Allah di dalam Al-Quran menunjuk pada sebuah kewajiban. Sehingga bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrus siyam atau bulannya berpuasa. Di dalam khutbah Rasulullah juga menyampaikan, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'a. Allah menjadikan puasa di siang hari bulan Ramadan ini sebagai sebuah faridah, fardu, sebagai satu dari rukun Islam yang 5. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'a, dan Allah menjadikan ibadah sunnah di malam harinya, qiyamul lailnya di malam hari, sebagai sebuah ibadah sunnah yang sangat mulia, yang kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Ini nama bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan syahrus sabari. Ini juga masih di dalam khutbah beliau. Beliau mengatakan wa huwa syahrus sabari was-sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Di bulan Ramadan kita dilatih bersabar, menahan amarah, menahan nafsu untuk makan, bersabar menahan nafsu untuk minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini memang dibutuhkan kesabaran. Kalau belum waktunya kita berbuka, belum boleh berbuka, walaupun masih kurang 1 menit. Ini bulan kesabaran. Di bulan Ramadan kita juga diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu amarah, nafsu berbohong, nafsu dengki, dan lain-lainnya. Dan kesabaran ini, muaranya, pahalanya, imbalannya adalah surga. Wasabru sawabuhul jannah. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala berupa masuk surga. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini tercipta, terdidik menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang tidak mudah marah, tidak mudah mengumbar hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah juga memberi nama bulan Ramadan ini dengan Syahrul Muasah, bulan berdermawan. Ya. Di bulan Ramadan ini kita dilatih tidak makan, tidak minum. Sederhananya kita dibuat supaya memiliki empati, memiliki kepedulian. Betapa lapar dan hausnya orang-orang miskin yang tidak bisa mencukupi kebutuhan harian mereka. Dan kita yang merasa berkecukupan pun dilatih berpuasa sehingga muncul empati, rasa ingin membantu dan menolong. Tidak hanya itu, di bulan Ramadan kita juga dianjurkan sekali bersedekah, berinfak. Dan pahala sedekah dan infak di bulan Ramadan ini juga sangat-sangat besar pahalanya. Karenanya memang bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Muasah. Berikutnya, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Dalam sebuah hadis yang masyhur sekali disebutkan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah
wa akhiruhu idkum minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari yang pertama adalah rahmat. Rahmat Allah. Yang ke 10 hari yang kedua disebut maghfirah. Hari-hari ampunan Allah. Selanjutnya disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Nuzulul Quran, dalam riwayat yang masyhur pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana dalam Al-Quran ada hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wasyifa, dan di dalam Al-Quran ada obat bagi kita semua, khususnya obat-obat penyakit hati. Para pemirsa Ramadan on Air dimanapun Anda berada, para siswa dan para santri semua yang saya muliakan, yang saya cintai. Itulah di antara sedikit nama-nama bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi nama-nama bulan Ramadan yang disebutkan, diterangkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Setidaknya beberapa nama itu menjadi spirit bagi kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi bulan ibadah, bulan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya datangnya dari Vina Rodotul Nafisah, dan juga banyak pertanyaan hampir serupa. Pertanyaan dari Nina Rodotul Nafisah, mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan dan sejak kapan puasa Ramadan diwajibkan? Baik, pertanyaannya, kita diharuskan menjalankan ibadah puasa. Pertama, karena ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kita kenal ada syahadat, sholat, puasa, yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan, kemudian zakat, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, pilar Islam seseorang. Apabila ada orang Islam tapi nggak mau menjalankan ibadah puasa, berarti seakan-akan pilar agamanya itu masih kurang. Ibarat bangunan, tiangnya ini kurang, sehingga bangunan ini tidak kokoh, tidak kuat. Selain itu di dalam Al-Quran juga diperintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa, sebagaimana puasa telah diwajibkan pula pada umat-umat sebelummu. Semoga engkau bertakwa. Dalam ayat ini, kewajiban berpuasa sebenarnya tidak hanya diperintahkan kepada orang-orang Islam. Jauh sebelum Islam, umat-umat terdahulu itu juga diperintahkan Allah untuk berpuasa. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Syekh Fakhruddin Ar-Razi memberikan penafsiran, memberikan penjelasan tentang puasa-puasa umat sebelum umat Islam. Di antaranya ada umat yang diperintahkan berpuasa setiap bulan 3 hari. 13, 14, 15. Setiap tanggal 13, 14, 15 diperintahkan untuk berpuasa. Seperti umatnya Nabi Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya. Kemudian orang-orang Bani Israel pada masa Nabi Daud juga diperintahkan berpuasa, sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak, dan seterusnya. Berarti dalam 1 tahun ada setengah tahun sendiri untuk berpuasa. Dalam sebuah riwayat, ini Nabi juga pernah menceritakan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani atau orang Kristen juga diperintahkan berpuasa. Mereka awalnya diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi mereka membangkang. Orang Jawa bilang ngenyang. Akhirnya mereka memindah puasa di bulan Ramadan di bulan peralihan antara musim panas dengan musim dingin. Mereka berpuasa 1 bulan dan menambahi 20 hari. Sehingga totalnya ada 50 hari mereka berpuasa. Nah, sedangkan umat Islam itu oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua sebagai umat Islam
berpuasa di bulan Ramadan ini tidak minta dipindah. Karena betapa kita rugi kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Gitu. Jadi puasa Ramadan diwajibkan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi dalam rangka kita dijadikan oleh Allah untuk pribadi-pribadi yang bertakwa, Allah merintahkan kita berpuasa. Itu tentang puasa. Jadi umat-umat sebelum umat Islam ini juga berpuasa. Hanya yang membedakan adalah tata caranya. Tapi dari sekian tata cara puasa umat Islam ini yang paling mudah. Paling mudah. Karena kita berpuasa, kita mulai menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu mulai terbit fajar shadiq atau mulai masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Coba kalau umat-umat sebelumnya, mereka berpuasa itu sejak mulai mereka tidur. Dan tidak ada sahur. Mereka mulai tidur, mulai itulah mereka berpuasa. Jadi bisa 24 jam. Dan mereka tidak boleh sahur. Ini puasa. Kemudian sejak kapan perintah puasa ini diturunkan? Menurut sebuah riwayat yang ditulis oleh seorang ulama ahli fikih bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam Adilatuh, disebutkan bahwa perintah berpuasa ini turun pada tahun kedua setelah hijrah Nabi atau tahun 2 Hijriah. Ya, ini sejarah tentang perintah. Apakah langsung perintah Al-Qur'an tentang puasa ini seperti yang kita laksanakan puasa hari ini? Dalam riwayat ada beberapa tahap. Awalnya puasa Ramadan ini seperti puasanya umat-umat terdahulu. Jadi satu hari satu malam, 24 jam. Kemudian ada sahabat yang kemudian bertanya sama Nabi, mengeluhkan betapa beratnya puasa di tengah teriknya matahari, panas, itu sampai 24 jam. Kemudian turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Artinya puasa umat Islam di malam hari itu tidak dijalankan, tapi mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, tahapan kedua. Awalnya puasa ini pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Bagi yang tidak berpuasa, diwajibkan untuk membayar fidyah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, ayyamam ma'dudat. Puasa itu dilaksanakan pada hari-hari yang sudah ditentukan atau sudah dihitung. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa pada bulan Ramadan ini sakit atau sedang dalam perjalanan, maka diwajibkan untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu diwajibkan untuk bayar fidyah. Awalnya puasa ini pilihan. Tapi kemudian ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini yang menegaskan bahwa puasa ini merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh digantikan dalam situasi yang normal. Terkecuali dalam kondisi sudah tidak mampu, tua renta dan seterusnya, itu diwajibkan boleh membayar, menggantinya dengan membayar fidyah. Itu tentang sejarah diwajibkannya bulan suci, diwajibkannya puasa Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak, nama saya Anissa Nur Fauziana. Saya mau bertanya, bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Kita punya hutang puasa Ramadan. Terus sampai Ramadan berikutnya belum sempat mengkodoknya. Atau mungkin karena menunda-nunda. Terus bagaimana? Ya, jawabannya begini. Kalau ada orang punya hutang puasa Ramadan belum terlaksanakan, belum terkodok sampai masuk Ramadan berikutnya, maka orang tersebut pertama dia tetap wajib puasa Ramadan, wajib mengkodok, dan wajib membayar fidyah, menunda kodok. Fidyah atau membayar sedekah. Jadi tidak hanya mengkodok tapi juga membayar fidyah. Lah fidyahnya berapa? Untuk setiap satu hari yang dia tinggalkan atau yang kodoknya belum terlaksanakan, dia wajib membayar 1 mud makanan pokok. Nah, 1 mud ini berapa? Kurang lebih sekitar 0,6 kg beras atau sekitar 6 on beras. Kalau misalkan kita punya 5 hari yang belum terkodokkan, berarti kita membayar 6 on kali 5 hari, kurang lebih sekitar 3 kg beras yang kita sodakohkan kepada
fakir miskin. Itu bagi yang menunda qadha sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Namun apabila ada orang yang menunda qadha puasa karena suatu hal, dia tidak punya kesempatan waktu sehatnya untuk mengqadha puasanya karena sakit yang terus-menerus sampai Ramadan berikutnya, maka dia tidak diwajibkan membayar fidyah dan hanya wajib mengqadhanya. Itu saja kalau dia punya waktu sehat untuk mengqadhanya. Baik para pemirsa Ramadan on Air, para siswa, para santri semua yang dirahmati oleh Allah, itu dua pertanyaan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kami di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.